Traveling places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work. Oke, waktu sudah menunjukkan 13:10. Mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Halo semua, selamat siang. Selamat datang lagi nih di kelas responsi Kim untuk B24. Nah, pada hari ini responsi kita tuh bakal ngebahas mata kuliah database ya, database system. Di mana hari ini aku ditemenin oleh dua pengajar. Pengajar pertama kita ada Bang Fajar. Nah, itu dia orangnya. Dan untuk pengajar kedua, kita tuh ada Bang Daryl. Nah, untuk Bang Daryl. Nah, ini dia. Ini ada Bang Daryl untuk pengajar kedua kita. Jadi, buat database kali ini mungkin agak mirip komputer network kemarin. Jadi, kita tuh bakal lebih banyak praktek ya daripada baca teorinya. Jadi, buat teman-teman yang mau ikutin, boleh dibuka Oracle-nya atau MySQL server-nya, boleh dibuka dulu. Dan kalau kalian sampai ada yang nggak nangkep atau masih bingung atau mungkin pengajarnya kecepatan, boleh nih ngomong di chatnya, langsung di chat aja, Kak kecepatan, Kak aku mau nanya tentang ini, supaya nanti pengajarnya tuh tahu kalau kalian tuh ada ketinggalan atau kalian bingung. Jangan Kak, Bang aja oke deh. Panggilnya Bang aja ya, ini ke pengajarnya, nggak mau dikira tua dia. Oke deh, untuk para pengajar, mungkin aku persilahkan nih buat memulai. Dan teman-teman, oke. Ya, silakan. Selamat belajar. Kenapa? Udah. Silakan Bang. Udah masuk belum, cuy? Oke, udah kelihatan. Ya, udah masuk ya. Nah, jadi hari ini nih yang akan kita bahas tuh ada pertama nih, gue bakal jelasin tentang basic queries dan lain-lain ini. Terus nanti ada Daryl di sini. Nggak tahu saya materinya apa sih Daryl, aku lupa. Terus lanjut nanti gue bahas ini ya. Oke. Jadi di sini ada tabel ya, ada 2 tabel. Nah, ini kenapa warnanya beda-beda kan? Jadi warna merah ini tuh primary key, terus ini yang biasa, tabel biasa, terus ini foreign key gitu. Nah, ini juga berarti ini apa? Ini berarti primary key, ini tabel biasa. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan foreign key gunanya buat apa? Gimana? Boleh di ini? Nggak usah dikasih tahu apa gitu, udah tahu misalnya atau belum? Tahu bulat bro, lupa. Ini oke. Nah, jadi foreign key itu buat jadi foreign key itu buat nge-reference dari si region ini ke sini gitu. Jadi misal nih kalau digabung ini tuh jadinya kayak gini. Jadi kan ini Fajar nih, Fajar itu region ID-nya 1 kan. Nah, berarti Fajar itu alamat kampusnya itu ada di Bandung. Nah, ini juga sama Rahmat, misalnya Rahmat region ID-nya 2, berarti Rahmat di Jakarta. Nah, kurang lebih kayak gitu ya foreign key. Nah, oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke basic queries aja lah ya. Kita pakai sekarang kita pakai tabel ini dulu aja ya. Tabel student dulu aja. Buka aja dulu. Di sini gue pakai ini ya, ngikutin dosen pakai Microsoft SQL Server. Nah, di sini kalian kalau ada yang pakai Oracle, terus misalnya ada sintaksnya yang nggak bisa gitu, bisa dicat aja. Nanti kita bantu searching deh. Kalau nggak Daryl juga kalau salah pakai MySQL ya, Daryl ya. Ya, pakai ada Daryl MySQL. juga. Ya, gitu ya. Oke, langsung aja gue buka dulu. Tungguin dulu ya guys ya. Oke, ini langsung connect aja. Oke, di sini kita langsung make query. Udah pada tahu juga lah ya. Nah, oke. Di sini di sini kita buat database-nya dulu. Create database, mungkin namanya apa ya?
Bentar, gua buka chatnya dulu di sini. Oke, namanya mau apa guys? Responsi aja kali ya. Responsi database mungkin ya. Nah, di sini tuh kalau kalian buat database, di sini kalian select dulu, terus execute gitu. Nah, terus cara pakainya gimana? Caranya use responsi database, terus select. Jadi nggak perlu kalian hapus baru execute gitu, nggak usah. Jadi kalian tinggal select baru execute gitu. Nah, compile successfully. Nah, di sini kelihatan udah kepakainya gimana? Ada di sini ya di ujung. Nih di sini. Nih, kalau mau manual kayak gini ya. Cuma kalau cara codingnya kayak gini. Nah, berarti udah terhubung ya. Nah, ini kalau udah create, itu tuh bakal muncul di sini. Nah ya. Nah, ini responsi database gitu. Oke, karena di sini kita mau buat tabelnya dulu, berarti kita buat tabelnya ada student ID, nama, major, uang, sama region ya. Ya, ini nggak konsisten namanya ya. Ya sudah lah ya, kita buat dulu. Oke, pertama di sini kita buat create table. Nah, di situ tadi nama tabelnya itu kan student ya. Student, terus tinggal tutup kurung. Nah, kalau di MySQL tuh kalian harus pakai titik koma kan. Kalau di sini nggak usah. Nah, terus kita buat, tadi ada apa aja sih? Ada student ID primary key, integer ya belum, lupa. Terus ada apa lagi ya? Nama, varchar-nya berapa ya? 20 kali ya, 30 lah. Terus ada major, ini soalnya kalau pakai name, tuh jadi apa? Reserve keyword ya namanya. Jadi bawa nama aja gitu. Terus varchar 30, 20 misal. Terus uang. Uang ini kita nggak usah pakai dulu ya. Kita pakai tabel sederhana dulu aja yang 4 ini. Yang ini dulu. Yang ini nanti deh pas kita lanjut ke foreign key gitu. Jadi habis dari baru kita bahas yang ini. Oke, berarti tadi apa ya? Uang ya. Uang integer gitu. Terus udah gitu berarti tinggal kita execute. Nah, kita cek dulu udah ada nggak? Take all from student gitu. Ini gue enter dulu deh biar enak. Set, anjay. Execute. Nah, udah ada ya. Nah, di sini kita insert si data ini ya. Ada 10 kan tadi ya. Mungkin gini kali ya enaknya. Nah, oke. Ini gua close dulu. Oke. Nah, sekarang kita insert dulu. Cara insert tuh, ntar gue lihat sintaks dulu. Oke. Insert, into. Nah, mau kemana? Mau ke tabel student, terus tulis values. Nah, values-nya apa? Student ID pertamanya kita masukin 1. Terus masukin namanya Fajar, terus masukin majornya IoT, terus masukin uang. Uangnya berapa nih? Gua copy aja kali ya. 2 juta ini. Mungkin ini teman-teman ada yang mau pakai ya, gua share kali ya. Kalau ada yang mau copy-copy. Wah, kirim di chat ya. Nah, itu ya di chat kalau mau copy-copy gitu kan, bareng gua. Oke, ini gua langsung aja tinggal copy, paste, terus ganti ininya angka 2, terus ganti Daryl, terus ganti UI atau UX design, terus ininya berapa? 3 juta ya. Nah, terus lagi. Nah, di sini kita lagi sama ini diketik lagi udah nggak apa-apa. Terus Rahmat, terus IoT, terus 2.500.000 ya. Ya. Terus insert into student values 4. Ada Juan, mobile 4 juta ya. Copy aja inilah. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bambang. Oke. 5 Bambang. Nah, cyber terus 5 juta ya. Terus kita copy aja lah biar cepat. Oke, di sini 6. Di sini Budiman. Di sini cyber. Ini 5.555.000. Oke, lanjut ke lagi ya ke Stella berarti. Stella ya ampun ke caps lock kan. Stella. Oke, benar. UI UX design. Terus 1 juta.
Terus kita buat lagi aja into student values, terus 8 Stanley, terus IoT, terus berapa nih? 50.000 ya Stanley ya, maafkan saya Stanley. Terus langsung 2 aja lah ya. Ini 8, ini 9. Ini ganti namanya jadi Julian. Oh, salah. Ini 9. 10. Julian jadinya IoT. Terus duitnya berapa ya? 5 juta gope. Nah, terus ada Dadang. Terus ke mobile. Ininya 10.000. Nah, ini ada yang ketinggalan nggak? Atau gua copy aja kali ya? Ke chat. Nah, itu ya. Nah, terus kita silakan copy dulu. Tuh, 2, 3, 4 dah ya. Langsung kita insert. Nah, ini nggak perlu dihapus ya, guys. Nggak usah dihapus, tinggal apa namanya? Tinggal di select terus lu execute gitu. Udah ya, ini buka lagi. Tes 8. Nah, ini tinggal execute. Nah, raw affected ya udah ada ya. Tuh. Cara ceknya ya biasa ini aja, select. Nah, udah ada semua ya, berarti datanya udah masuk. Nah, sekarang kita pertama itu bakal jelasin tentang where. Jadi where itu tuh di mana ya, sama seperti artinya gitu. Maksudnya gimana ya, udah coba aja langsung aja. Nah, misal kita ini where ya. Misal kita select all from student where uangnya ini harusnya jangan kapital. Ini kapital ya. Oh, ya sudahlah. Kita drop table dulu, gak enak lihat ya. Kita drop table dulu. Ganti jadi uang. Ini ya. Terus kita insert lagi. Apa nih? Student belum ada. Oh, kelebihan. Oke. Terus insert. Oke. Cek dulu. Nah, udah ada. Nah, sekarang kita mau cek yang uangnya itu di atas 3 juta lah ya. Nah, where berarti where uang lebih dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini ada yang salah nggak ya? Nah, ya benar ya. Ya benar. Jadi itu where itu kayak gini. Jadi kayak ibaratnya tuh if lah gitu. Tapi sebenarnya beda ya. Jadi di SQL itu ada if lagi. Nanti kita bahas. Jadi untuk where dasarnya kayak gini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh kalau nggak ditanya aman gitu. Atau apa itu jangan dikecangin gitu guys. Boleh tanyain? Oke, amannya masih pada jago ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ini dulu. Order by. Nah, apa sih order by itu kan? Pak, gue lihat dulu. Oke, udah. Nah, order by itu tuh anggapnya itu sorting lah ya. Jadi terbagi 2, ada ascending, itu dari kecil ke besar, terus ada descending, itu besar ke kecil. Nah, sekarang kita default-nya dulu nih. Default-nya kayak gimana? Default-nya itu kalian tinggal berarti tulis select bintang, terus from student, terus order by. Nah, sekarang by-nya itu by uang. Kita pengen order dari by uang ya. Jadi kita pengen sorting dari uang, berdasarkan uang. Tadi kan kalau dilihat, ini, nah kayak gini kan. Nah, kita sekarang sorting by uang. Kita coba. Nah, jadi bakal jadi default-nya itu adalah ascending gitu. Nah, jadi sebenarnya order by itu secara apa? Secara default-nya itu udah ascending gitu. Nah, kalau nggak percaya kita coba lagi nih. Ini ya kalau ascending pakai ASC ya. Kita select, execute. Nah, itu udah semua tuh. Gitu. Nah, terus ini kalau dilihat-lihat ada yang bisa sama nggak ya? Oh, belum ya. Kita mungkin insert satu yang bentar, gue mikir dulu. Kita insert satu yang nilainya sama, mungkin 10.000 kali ya. Nah, kita mungkin insert satu namanya itu Eng aja kali ya. Eng gitu ya. Nah, terus jurusannya mobile, ya udah mobile aja. Ini 10.000 juga. 11 berarti ini. Nah, ini kita execute. Nah, row affected. Nah, jadi kalau dilihat kayak gini kan, nah, Dadang dulu, baru Eng kan. Nah, tapi kalau kalian di sini pakai 2 parameter, jadi setelah dari uang sortingnya,
Nah, misal ada yang sama nih. Nah, kalian pengen sorting dari mana nih kalau sama? Gue pengennya sorting dari namanya. Kalau gue tulis nama, select. Nah, itu jadi Aang dulu kan, daripada Dadang. Jadi kalau kayak gini, jadi kondisi keduanya yang bakal disorting gitu. Dicek kalau ada yang sama. Oke, sampai sini ada yang tanyain lagi. Visi kecepatan ini mah. Kecepatan nggak? Aman. Oke, aman ya. Nah, sekarang ada lagi yaitu namanya descending. Nah, ini tinggal copy aja lah. Nah, ini nggak usah pakai lah. Nah, ini tinggal descending. Ini juga kalian udah tahu pastinya. Ya, tek, udah ketebak ya. Udah ketebakin itu maksudnya dari besar ke kecil gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke apa ya belum ya? Oke, operator ya. Jadi di operator di, bentar, gue lihat dulu. Oke, operator itu di SQL ya, ada lebih, ini mah udah tahu ya. Komen ya kan, pasti komen pertama kan. Bukan komen. Ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ada kecil sama dengan, terus ada tidak sama dengan, terus ada kayak gini nih, beda lagi nih. Kalau mau lihat tuh gini nih. Nah, gitu. Terus ada and, ada or gitu. Nah, ini apa? Ini kan pasti sudah tahu lah ya semua ini apa gitu kan. Yang pasti dicek kan ini doang, kayak ini apa kan. Ini udah kita coba aja. Kita select bintang from student. Oke. Where apa ya? Kita mau cek dari apa ya? Where major. Nah, terus kita mau apa ya? Mobile kali ya. Coba bisa nggak sih kalau gini? Ah ya, jadi ini tuh sama kayak dengan tidak lebih sama dengan gitu. Ini tuh nama kata lainnya gitu. Ini kalau ini. Mungkin kayaknya kalau where mah kalian juga udah jago mungkin ya. Kita langsung lanjut aja lah. Ada kecepatan nggak ini? Nggak kan ya? Gimana, aman, aman? Aman, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini nih. In sama not in dulu ya. Nah, ini apa sih kan not in sama in gitu kan? Kayaknya sebelum ini kita between dulu deh, between n. Nah, between n ya. Nah, between n itu kalian juga bisa nebak lah ya. Jadi from student, misal kita pengen nge-sorting, kita select semua dulu, mana ya select tadi. Nah, kita mau ngelihat yang uangnya itu antara berapa ya? 3 juta sampai 6 juta kali ya. Jangan 6 juta deh. Sampai 5 juta ya, sampai 5 juta. Nah, berarti kita select student. Tadi itu apa sih? Oh, between ya. Where? Berarti gue cek dulu between mana. Between tuh sintaksnya, enggak, gue cek dulu. Oke, between itu berarti uang. Ini kita yang maunya apa? Kan kita mau sorting uang kan. Uang, between. Nah, dari berapa nih? Dari tadi itu berapa? 3 juta kan? 223, 223. Terus N sampai 5 juta. 223, 223. Terus kita lihat. Nah, tuh udah kelihatan. Jadi ini tuh kurang lebih kayak apa ya? Yang gini. Gini, terus dandan gini lah. Kalau kalian tahu mah. Gini. Nah, kayak gini. Ini 3 juta. Ini 5 juta gitu. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Mirip gitu. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke in sama not in ya. Gue lihat dulu. Oke, nah jadi ada in. In itu apa sih? In dan not in. Nah, in itu apa? In itu kita coba aja langsung. Nah, misalnya select all from student. Nah, terus di sini nanti kita kasih where. Nah, di sini kita mau cek, gue mau cek semua dulu deh. Lupa soalnya tabelnya. Oke, sini kita pengen yang namanya Fajar, Stanley sama Julian. Berarti kita tinggal tulis nama in Fajar
Julian, Stanley gitu. Ya, terus tinggal gue select. Nah, tuh muncul. Jadi in itu tuh apa ya? Basically itu tuh sama kayak mempersingkat atau gitu. Ini kan sama aja kayak nama sama dengan Fajar, or nama sama dengan Julian, or nama sama dengan Stanley kan. Nah, cuma dipersingkat pakai in gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Untuk in kayak gitu doang. Nah, sekarang aku copy lagi apa not in kan. Nah, kita coba aja langsung ya. Not in itu ya kebalikannya. Nah, tuh. Jadi yang nggak include ini masukin. Gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak dari in sama ini? Nanti tuh ada namanya, nanti kita bahas itu tuh namanya nested queries. Jadi di dalam in nanti ada itu lagi, ada select lagi gitu. Nanti deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Aman. Wih, mantep ya. Kayaknya tadi kegampangan ya, Li ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang lanjut ke pattern matching ya. Apa sih pattern matching? Nah, ini mah yang persen-persen itu loh. Nah, jadi pattern matching itu apa? Kita coba dulu aja. Gue pengen lihat semua. Nah, sekarang gue pengen select nama pakai pattern matching ya. Jadi gue tulis aja, berarti kan select all from student where. Nah, ini tuh where-nya apa? Itu tabelnya apa? Nama kan. Nama, like. Nah, like-nya apa? Misalnya gue pengen select Fajar, gue pengen select nama yang depannya F, sisanya bebas gitu. Ya gue berarti F persen gitu. Sudah select. Nanti muncul nama gue tuh, Fajar. Nah, ini gue buat lagi kayaknya biar enak. Oke, gitu ya. Terus gue pengen select bebas gitu, apapun. Ya, semuanya masuk gitu. Nah, terus gue pengen select yang belakangnya itu G gitu ya. Nah, jadi ini tuh menyatakan bebas gitu. Apa aja lah, yang penting belakangnya G gitu. Nah, terus kita execute. Nah, tuh. Aang, Dadang, Bambang gitu. Nah, terus gua cek lagi semua. Mungkin kita agak coba yang susah ya. Jadi gue pengen yang depannya S, terus tengahnya ada N, terus belakangnya ada Y gitu. Stanley gitu ya. Kita coba. Nah, Stanley gitu. Nah, terus sekarang kita lebih coba yang agak mantap lagi nih. Kita coba seleksi Bunyiman sama Bambang ya. Berarti kita kan tulis yang depannya B, terus sini kan ada A, di sini ada M, di sini ada M, di sini ada M. Berarti kita pakai M. Jadi sebelum ini bebas, yang penting depannya B, terus bebas angkanya apa, karakternya apa, terus sesudahnya ada M gitu. Terus sesudahnya itu harus ada N, harus ada N. Nah, udahnya itu bebas. Jadi gini. Nah, nanti yang ke select itu pasti dua ini. Nah, gitu kan. Bambang sama Budiman. Ya gitu aja sih untuk pattern. Ada yang bertanya enggak? Kayaknya udah ada untuk yang masih basic. Ada yang bertanya dulu? Sebelum masuk ke Daryl? Ada yang mau tanyain? Boleh dijawab, guys. Mau PM juga nggak apa-apa. Man. Oke. Boleh minta, boleh. Kok nggak bisa copy di sini? Mau minta yang mana, John? Jonathan Excel. Kok nggak bisa di copy di sini ya? Kegedean kayaknya. Gue pakai notepad aja kalau gitu. Untuk sekarang ya, untuk sekarang masih ini dulu. Desktop mana desktop? Oke, ini gue select. Nah tuh ya, ini masih dasar sih, ini masih dasar. Nanti kita bahas yang susahnya di sini di akhir-akhir. Oke, gue stop share ya. Ril langsung lanjut Ril. Oke.
Bentar. Udah kelihatan kan ya? Udah. Sebelumnya sorry nih gue kayak environment-nya agak beda soalnya gue pakai Mac OS gak ada Microsoft SQL Server, jadi gue pakainya MySQL. Tapi buat secara keseluruhan harusnya sama aja kok. Bentar, ini cara ngilangin ini gimana ya, Jar? Yang kotak Zoom ini? Kotak Zoom, gue juga ada sih tadi. Ya Allah. Dikecilin aja kalau nggak bisa ya? Oh, udah. Oke. Jadi di sini pertama-tama gue bakal ngebahas select. Select itu apa? Query yang biasa kita pakai buat ngambil data yang ada di database MySQL. Terus gue juga bakal ngebahas field expression yang ada di query select ini. Nah, pertama misalkan kita coba dulu buat select. Misalkan kita mau nge-retrieve data yang ada di customer ini. Jadi kita select kalau kita mau nge-retrieve all, kita pakai bintang yang artinya semua. Kita pakai syntax from, kita ambil customers. Nah, kalau gitu semua bakal kelihatan di sini. Nggak ada filtering apapun. Oke. Nah, di select ini juga banyak field expression-nya yang kita bisa mainin. Jadi kita bisa manipulasi data. Misalkan kita mau coba ya, kita lihat di sini. Nah, misalkan di sini ada quantity in stock sama MSRP. Di sini juga kita bisa kaliin ininya, quantity in stock sama MSRP-nya. Misalkan gini, kita pakai, muncul lagi. Quantity in stock, kita kali MSRP. From custom, sorry. Nah, ini dia bakal keluar semua hasilnya. Hasil kali dari 2 kolom ini. Oke, habis itu kita bakal lanjut bahas ke select count. Select count ini fungsinya buat ngambil jumlah baris yang ada di satu kolom itu. Misalkan kita mau ngecek nih, ada berapa produk nih, semuanya yang ada di sini. Jadi kita bisa langsung aja kita select count, sintaksnya itu count dalam kurung column name-nya. Misalkan kita di sini mau ini ya, buat apa, nge-count products. Buat nge-count ini product name ya. From product. Artinya kita ngambil dari database produknya, kita run, dia ada 110. Ya, sesuai 110 row. Terus kolom bisa juga kita masukin sintaks yang lain kayak where condition. Misalkan kita mau ngecek nih barang-barang apa aja, ada berapa barang yang harga MSRP itu di atas $100. Berarti kita bisa pakai where condition di mana MSRP-nya lebih dari 100. Lebih dari 100. Nah, jadi ada 51 produk. Gitu. Oke, kita langsung lanjut. Ada average, sum, min, sama max. Jadi fungsi masing-masingnya ini dia buat kayak fungsi agregat gitu ya.
pertama gue bakal bahas average dulu. Average ini sesuai namanya, dia bakal ngitung rata-rata dari nilai suatu kolom ini. Misalkan kita mau ngecek harga MSRP dari semua produk yang ada di sini. Kalau gitu kita bisa langsung aja pakai select AVG, sintaksnya itu select VG dalam kurung kolom name-nya. Kita mau ngecek di MSRP dari table ini, products. Kita run. Nah, rata-ratanya itu segini. Dia ada desimalnya, soalnya di struktur di sini dia udah kehitungnya desimal. Oke, terus kita ada juga syntax sum. Sum ini dia buat ngejumlahin nilai-nilai yang ada di kolom. Misalkan kita mau ngelihat jumlah quantity in stock, ada berapa jumlah produk yang dipunyai toko ini. Jadi kita langsung pakai sintaksnya aja, select sum dalam kurung kolom name-nya product in stock. Dari table product. Salah, sorry. Bukan product in stock, quantity in stock. Kita run. Nah, dia total ada 555.000 produk. Oke, lanjut. Kita sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak? Takutnya gue kecepatan atau apa? Aman ya. Oke. Terus tadi sampai sum, berarti kita lanjut ke min sama max. Jadi min ini fungsinya itu buat ngambil nilai terkecil dari suatu kolom, sama max juga buat mengambil nilai terbesar dari suatu kolom. Kurang lebih penggunaannya sama sih. Jadi misalkan kita mau nyari harga termurah, misalkan dari buy price deh, kita mau nyari harga termurahnya berapa nih, kita bisa pakai select min dari buy price dari table product. Langsung run. Berarti harga terkecilnya itu ada $15,91. Terus kita bisa ganti jadi max juga buat nyari nilai terbesarnya. Kalau kita run, berarti dapetnya $103,42. Itu nilai terbesarnya. Oke. Lanjut ke distinct. Jadi distinct ini fungsinya dia buat menghapus semua data-data duplikat. Jadi kita cuma mau ngeprint data-data yang unik aja. Misalkan kita coba lihat ke table customers, di sini ada kolom yang namanya country. Coba kita cari data uniknya. Select distinct country from customers. Nah, jadi ini tuh negara-negara yang unik, yang nggak ada duplikatnya. Ya, maksudnya yang udah nggak dihapus duplikatnya. Jadi dia masing-masing cuma nampilin satu data aja. Terus kita bakal ada having dan group by. Berarti gue bakal ngejelasin group by dulu. Jadi group by ini fungsinya dia buat ngegabungin data yang udah diagregatin. Terus having ini dia buat pengganti where condition buat data yang udah diagregatin. Misalkan gini, sintaksnya itu kita select, misalkan kita mau nyari apa ya,
Hmm, kita mau ini deh, eh, customer number sama country. Jadi kita mau ngecek ada berapa customer yang ada di suatu negara tersebut. Berarti misalkan kita mau count customer number-nya, customer-nya ada berapa, terus kita mau nampilin country-nya. Dari table customers, terus kita mau group by country. Jadi biar dia tuh nampilinnya cuma masing-masing aja, jadi nggak ada yang duplikat. Kita group by. Oke, kita run. Nah, jadi kita masukin S dulu kali ya. Nah, jadi dia bakal nampilin ada berapa customer yang ada di negara tersebut. Jadi di sini ada 12 customer di yang France, 36 di USA, 5 di Australia, 3 di Norway, dan lain-lain. Jadi sintaks group by ini dipakainya di belakang. Jadi dia harus dipakai sama sintaks-sintaks yang lain. Jadi nggak bisa dipakai group by aja gitu. Terus bisa kita pakai having. Misalkan kita count customer number nih, tapi kita nggak bisa langsung pakai where condition buat ngefilter ini. Jadi kita bisa pakai having. Sintaksnya itu sama kayak where condition. Misalkan kita mau nyari yang customer number-nya di atas 250. Di atas 250. Sekarang, sorry, nggak bisa. Nggak bisa ini ya. Non column in having clause. Aneh. Harusnya bisa. Ya udahlah, skip ntar gue jelasin lagi kali ini. Ntar kita benerin. Terus selanjutnya gue bakal bahas replace. Replace ini dia buat ganti string yang ada di kolom ini. Misalkan gue mau select ini dulu deh, customers. Salah, sorry. Nah, misalkan gue mau ganti nama customer ini nih yang ada di sini, Atelier Graphic. Select replace. Misalkan gue mau ganti Atelier Graphic ini jadi Atelier Authentic. Jadi sintaksnya itu dia nge-replace string yang lama, terus koma, string yang lama misal kita pakai customer name, terus buat yang lamanya kita mau ganti grafik jadi authentic. Nah, jadi dia udah kerubah ya, yang asalnya Atelier Graphic jadi Atelier Authentic. Kayak gitu. Oke, lanjut. Gue bakal bahas cast. Jadi cast itu dia fungsinya buat ngerubah tipe data yang satu jadi tipe data yang lain. Misalkan di sini ada
anggap aja order date, require date, sama ship date ini semuanya masih bentuk string. Terus kita bisa ubah semua ini jadi jadi tipe data date atau datetime itu pakai syntax cast. Kita coba misalkan select cast, kita mau ubah order date as misalkan karena awalnya ini string, kita mau ubah jadi date, kita pilih table-nya, kita table orders. Nah, jadi ini semua udah berubah jadi date. Yang awalnya itu string. Oke, selain cast juga itu ada ada sintaks lain yang fungsinya sama, namanya convert. Tapi bedanya convert ini dia ngerubah ke data lainnya itu bisa kita ubah formatnya atau ada format tertentunya. Sedangkan kan kalau cast ini dia cuma ngerubah tipe data doang, nggak ada tipe formatnya. Misalkan kita mau, nah di sini di table customer, ini ada credit limit yang tipe datanya masih integer. Nah, kita mau ubah si ininya jadi desimal. Jadi dia bakal nampilin 2 desimal di belakang. Sorry. Kita bisa pakai convert. Sintaksnya itu select convert dalam kurung data type awal data type awalnya integer, kita mau ganti ke varchar. Terus expression-nya kita pakai credit limit. Terus style-nya kita bisa lihat di ini ya. Nah, di sini ada list-list style yang bisa kita pakai. Ini buat belum ke ini ya. Belum ke share ya. Nah, ini ada jenis-jenis style yang bisa dipakai di syntax convert. Ada 101, 102 buat datetime, dan masih banyak nih list style-nya. Ini buat float, terus ini buat currency, ya buat uang. Misalkan kayak gini. Kita share lagi ke sini. Nah, kita mau ganti si kredit ini biar nampilin 2 desimal di belakang. Jadi kita pakai style 1. Kita pilih dari table customers. Sorry. Oke, kita pakai yang di sini aja ya. Soalnya agak error MySQL. Nggak bisa pakai sintaks yang sama. Nah, kita pakai dari sini. Misalkan ini kita bakal convert. Nah, kita mau pakai ini nih, yang comma delimiters to digit to the right of decimal. Oh, sama ya. Sorry. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi dia tuh bakal ngikutin format yang kita pakai dari sebelumnya. Misalkan ini nih ada contoh buat tanggalnya. Jadi awalnya itu 2017 strip 8 strip 25, kita bakal pakai format 101 jadi MMDDYY. Kita coba. Misalkan kita coba pakai format lain. Oh, gak ngeran. Tapi ya udahlah, kurang lebih kayak gitu. Bisa teman-teman coba di SQL server-nya masing-masing.
Jadi Nanti di gua ada convert, teman. ya. Oh, terus gue bakal ada syntax date function, itu ada date, month, date add, sama date diff. Terus ada satu lagi sebenarnya, cuma ada di SQL Server, di MySQL nggak ada. Mungkin ntar bisa dibantu sama Fajar ya. Pertama itu ada select date. Select date ini dia buat ngubah tipe data, misalkan ngubah string jadi tanggal, jadi date. Nah, misalkan kayak gini. Di sini ada require date, kita anggap aja ini semua string. Terus bisa kita langsung select date. Date-nya ini dari require date, kita ambil dari table order. Nah, ini mirip-mirip sih, cuma ini mirip-mirip sama case yang tadi, cuma di sini date ini spesifik buat ngubah dari string ke date aja, nggak bisa kayak yang lain. Terus di sini juga ada month, jadi month itu buat ngambil bulan-bulan dari tanggal yang ada di sini. Misalkan mau ngambil bulan ini nih, orderan yang ada di sini, order date. Kita ganti aja jadi month. Terus kita run. Nah, jadi yang bakal keambil dari order date itu cuma bulannya aja. Bulan 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Terus ada juga date add. Ntar dilihat dulu sintaksnya. Jadi jadi date add ini dia fungsinya buat nambah interval waktu dari suatu tanggal. Jadi misalkan di sini ada tanggal 2003 2003 misalkan kita pakai select date add, kita mau misalkan kita mau nambah bulan dari bulan sini, misalkan kan ini 2003 kita bisa pakai aja langsung. Kita misalkan, lupa. Sintaksnya itu date add dalam kurung date, interval, value, terus add unitnya berapa. Nah, jadi misalkan date-nya ini kita mau, bentar, sorry. Misalkan kita mau date-nya ini yang 2003-16, kita masukin. Misalkan intervalnya kita mau nambah 2. Nah, terus add unit ini jadi kita mau nambah apa nih dari tanggal sini? Apakah kita mau nambah detik, nambah menit, nambah jam, nambah hari? Nah, jadi misalkan kita mau nambah bulan. Listnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada add unitnya, ada microsecond, second, minute, day,
hour, week, month, quarter, year, dan masih banyak nih. Terus langsung aja kita coba buat nambah month-nya, nambah bulan. Nah, jadi dia bakal nambah dari yang awalnya bulan 1 jadi bulan 3. Jadi tambah 2 bulan. Bisa juga dikurangi bulannya, dikurangi intervalnya. Jadi misalkan kita mau ngurangin harinya, kita mau ngurangin 3 hari dari tanggal yang udah ditentukan, kita ganti jadi day. Sekarang, nah ini bakal jadi 3 hari sebelumnya dari tanggal 6 ini, jadi tanggal 3. Oke, terus ada yang terakhir ada date diff. Jadi date diff ini dia fungsinya buat menghitung jarak ada dari tanggal 1 ke tanggal yang lain. Misalnya kita coba pakai date diff, sintaksnya itu day diff dalam kurung tanggal 1. Kita coba pakai tanggal ini 2003. 3 0109. Jadi ke 2003 44. Oh, kok jadi minus ya? Pokoknya ntar kita cek lagi sintaksnya. Oh iya, ini sintaks ini sih apa? Server, jadi mungkin bisa dibantu sama Fajar ya. Oke. Kenapa? Segitu. Enggak, itu tadi yang dative itu sintaksnya sintaks SQL Server. Oh Jadi iya, di sini cari aja nanti di Google ada kok. Oke, Oke. segitu aja paling. Abis ini bakal dilanjut sama Fajar buat jelasin foreign key. Oke, bentar ya. Udah ya, Riel? Oke, Udah. gua ini ya. Oke, udah ke-share. Gua share apa nih? Ya benar ya. Oke guys, tadi kan kita udah bahas ini semua. Nah sekarang kita bahas foreign key, union, join, left join, right join, nested queries, print, ada print loh di sini, ada trigger, ada while loop gitu. Loh, ada while loop kan? Nah jadi foreign key itu kan dari bahas tadi ya. Foreign key itu nge-reference ke sini gitu. Maksudnya gimana? Jadi ini kalau satu, Fajar nih satu nih regionnya. Ya berarti Fajar itu regionnya Bandung gitu. Kayak gitu. Intinya kalau mau dipisah ke tabel lain gitu, itu tuh pakainya foreign key gitu. Nah, terus tadi itu apa ya? Ya udah sih itu aja. Nah, kalau kita kayak gini, ini masih salah. Ada yang bisa tahu kenapa? Ini masih salah kalau untuk ini. Kalian tahu nggak, guys? Mungkin kalau nggak tahu juga boleh jawab, guys. Gimana, guys? Gimana? Boleh dijawab? Agan-agan tampan. Nggak tahu, Bang? Oke. Oke. Nah, jadi, kan ini tuh nge-reference, ada region ID kan. Nah, ini tuh nge-reference ke kampus. Berarti, langkah yang kita buat, pertama adalah buat kampus dulu. Baru buat student. Jadi nggak bisa buat student dulu, baru kampus. Soalnya kalau kita buat student dulu, nih nge-create dulu, kita ada tulis region ID-nya nge-reference siapa? Nggak tahu kan? Makanya kita buat kampus dulu. Jadi kita di sini drop table dulu. Drop table student. Drop. Oke, udah hapus ya. Gue pindahin. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi di sini pertama kita buat dulu kampus ya. Tadi itu apa aja? Region ID sama region. Oke, berarti di sini kita buat create table. Tadi apa ya?
Oh, kampus gini. Nah, terus kita masukin region ID, terus kita kasih primary key kan tadi ya, hijau merah. Terus kita kasih region. Region itu varchar 30. Oke, kita coba select dulu guys. Anjay, udah bisa ya. Terus kita select from campus. Ya, kacau-kacau. Nah, kita cek. Anjay, udah masuk ya. Nah, sekarang saatnya nih kita buat si student. Buat si student. Berarti kita tambahin satu tabel lagi kan tadi, region ID ya. Student ID, nama, major, uang, region ID. Oke. Oke, langsung. Create table. Apa tadi ya? Student. Terus gini. Terus student ID. Tadi S-nya gedenya sih. Ya, gede ya. Student ID. Terus integer primary key. Terus kita buat nama. Kita buat varchar 30 lah biasa kayak tadi. Terus kita buat uang integer bentuknya. Terus kita buat tambahan satu tabel tadi yaitu region ID. Kita bentuknya apa? Bentuknya integer. Region ID biar sama ya. Ini kayak ini. Region ID integer. Nah, ini guys yang penting guys. Kalau foreign key itu tambahin lagi di akhir, yaitu ada foreign key, terus kita masukin region underscore ID. Nah, ini masih salah. Kenapa? Karena kita belum tahu nge-reference kemana. Jadi tinggal tambahin references kampus. Tadi kan referensinya ke sini kan, ke sini ya. Ya udah, tinggal kampus dalam kolom region underscore ID. Nah, gitu ya. Kita coba. Oh, benar ya. Kita coba select. Nah, bisa ya. Cek. Nah, ini kita view. Anjay. Kita buat select from each student. Cek. Oke, udah ada ya. Nah, sekarang kita pengen insert si ini. Bandung, Jakarta, sama Malang. 1, 2, 3, Bandung, Jakarta, Malang ya. Oke, berarti kita buat insert into campus values 1, terus Bandung, terus insert into campus values 2, tadi mana ya? Jakarta ya? Jakarta, terus typo. Insert into campus value typo. 3, Malang. Insert, kita cek, udah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal insert student tadi ya. Kita insertnya 4 biji aja, biar nggak terlalu pusing. 4 biji. Ini gua tulis kampus, insert campus, insert student. Nah, di sini kita kurang region ID. Region ID-nya kita buat berbeda deh, jangan kayak gini deh. 4 biji kan tadi, sini ya, buat baru. Kita buat 1, 2, 3 gitu, biar kelihatan semua ya. Ini pakai yang ini kita. Berarti 1, 2, 3. Kita tambahin ini 1, ini 2, ini 3. Kita insert. Masih ada yang enggak ini apa nih? Kolom apa nih? Kita buka dulu. Student ID, nama. Oh, majornya ketinggalan, guys. Majornya ketinggalan. Ini harusnya major dulu ya. Drop table dulu. Oke, ini ada yang chat sih. Oh iya, bener. Nggak dibaca gue, sorry. Major ya. Major tuh ketiga. Major, varchar 30. Koma. Nah, oke. Sip. Berarti sekarang kita insert nih. Nah, udah ya. Kita cek. Oke, udah masuk. Ada semua ya. Nah, sekarang sebelum masuk
ke join ya, kita bahas alias dulu deh. Bahas alias. Mungkin lumayan penting ya. Alias. Nah, jadi alias itu tuh buat ganti nama. Gitu. Misalkan kalau sebelumnya kan kayak gini kan. Kalau kita mau cek, berarti kan kita ceritanya mau satu-satu ya. Berarti kan student ID, terus nama, terus major, terus ya udah ini aja lah. Sama uang misalnya. Nah, terus from student. Nah, sebelumnya kan kayak gini ya. Nah, kayak gini kan. Nah, sekarang kita pengen ganti nama ininya. Nah, pengen ganti nama ininya. Jadi yang kita buat aja student ID jadi name. Terus nama jadi name. Ya, biarin lah. Terus major jadi apa ya? Jurusan ya, berarti jangan ini. Jangan diganti ceritanya ya. Jadi Indo gitu ya. Terus uang, ya udah ini aja. Nah, terus kita execute. Nah, lihat. Yang ini berubah nih. S, jadi name namanya. Kayak bawahnya. Terus yang major jadi jurusan. Gitu, untuk alias. Nah, terus kita lanjut tentang, sebelum masuk ke join ya, ke union dulu. Nah, apa nih union kan? Waduh, union gitu kan. Nah, kita union tuh basically tuh dia itu digabung semua. Jadi semuanya digabung. Maksudnya gimana? Kita langsung praktek saja, praktek. Berarti kita tulis select, kita pengen gabungin antara nama sama region gitu. Berarti kan select nama, terus from student, terus di sini kita pakai, kan kalau biasa kan kayak gini kan, select region from campus kan. Biasanya kan kita satu-satu gini kan, kayak gini, terus cek gini kan. Terus kalau di dua ini bisa nggak? Oh bisa, tapi kayak gini jelek ya. Nah, kalau union itu digabung jadinya. Gini. Nah, tuh jadi satu jurusan semua tuh. Jadi Bandung, Daril, Fajar tuh disatuin semua tuh. Nah, itu gunanya union ya. Mungkin union tuh kerasanya nggak sekarang sih. Mungkin ada beberapa case yang perlu union. Gua nggak ada contohnya sih, tapi pasti ada yang butuh gitu. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih union itu digabung. Nah, terus ini misal mau 2 biji, ini bisa ya. Nah, misalnya kita membuat region ID kan. Juga pengen region ID. Nah, ini kan nanti si komputer kan nggak tahu nih region ID siapa gitu kan. Nah, ini pakai lebih jelas itu pakai student titik region ID. Berarti region ID punya student. Terus tambahin lagi campus.region ID. Nah, ini baru bisa ya. Kita select. Nah, udah ada ya. Tuh, udah ada. Jadi ini sekali sama region ID-nya. Begitu. Bandung 1, Daril 2, dan lain-lain. Gitu ya. Sampai union ada yang mau tanyain? Boleh, Gang. Di chat, Gan. Gimana, Gan? Mantap. Oke, lanjut ya. Satu lagi aman nggak? Satu lagi nggak? Kayaknya bau-bau ada yang pusing nih. Oke, aman ya. Ya udah lanjut lagi, Gan. Oke, sekarang kita nih yang penting nih, yaitu join nih, join yang bisa kita pakai buat apa? Supaya nggak double gitu. Ya, join tuh supaya kita ngegabungin yang tadi yang gue bilang tuh. Ini jadi di sebelah si region ini, si ini jadi di sebelah sini gitu, dibarengin. Nah, contoh aja langsungnya join ya. Join. Nah, join berarti ceritanya kita mau select semua ya. Select bintang from student terus join. Nah, ini kan kita dari student. Yang joinnya siapa nih? Yang joinnya si tabel kampus gitu. Kampus. Nah, terus on. Nah, sekarang yang disamainnya apa? Region ID sini kan sama region sini kan. Ya udah berarti tinggal tulis student.region_id sama dengan kampus titik region _id gitu. Nah, terus kalau kita select, nah udah bareng kan? Nah, tapi ini masih ada yang double kan, nggak bagus gitu kan ya, nggak bagus. Nah, caranya gimana ya? Jangan pakai bintang gitu. Tinggal kita manual. Berarti kan jadinya, ini gua buat lagi deh. Join. Nah, ini berarti jangan bintang, berarti jadinya student_id
nama, major, uang. Nah, terus kita mau pakai region ID-nya siapa ya? Jangan gini deh, nggak enak. Udah student ID misalnya nama, terus gue pengen major, terus gue pengen region dulu, terus gue pengen uang dulu. Nah, terus region ID-nya mau pakai yang siapa? Pilih salah satu aja. Pilih yang student misalnya. Student dot region underscore ID gitu. Nah, kita select. Nah, udah ada ya. Udah digabung tuh. Fajar region di Bandung. Daryl regionnya di Jakarta. Gitu. Nah, ada yang mau tanya dulu dari join yang biasa ini? Aman lah ya. Gimana gimana? Gimana guys? Boleh reaksi lagi guys. 3 menit ya, ternyata satu penjelasan. Oh, masih mute, sorry. Jawabannya nggak bisa, karena ini tuh ambigu gitu kan. Ini siapa gitu kan region, jadi kita perjelas. Oke, student.region ID. Nah, untuk Elter tuh udah gua bahas, ada videonya di YouTube Himti ya, Li ya. Ada. Itu lihat aja di situ, udah gua bahas juga. Ya. Alter table, dicek aja. Nah, sekarang ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya, berarti tadi udah aman ya. Gue lanjut lagi ya. Kita lanjut ke let's join. Nah, let's join ya. Kita coba let's join dulu. Nah, let's join ini tinggal copy misalnya. Terus ganti aja left. Nah, tapi ini tuh nggak terjadi apa-apa. Nah, ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Or not? Iya, betul. Karena nggak ada yang nol. Jadi, kalau mau ilustrasinya itu ini ya, let's join SQL gitu. Nah, kayak gini gitu. Let's join itu dia bakal include yang tabel kiri. Tabel kiri itu maksudnya yang di ini ya, yang di atas ini. Dia bakal include yang kiri gitu. Kalau rect join ya include-nya yang kanan gitu. Nah, tapi karena ini di sini region ID-nya ada semua, di sini ada semua, jadinya ya nggak nol gitu. Itu tuh ibarat kayak dalam lingkaran dan lingkaran lagi gitu. Kayak gitu. Makanya sekarang kita coba jangan pakai student region ID, tapi kita pakainya student ID. Student ID ya, coba ya. Nah, gini guys. Nah, kalau gini baru kelihatan nih. Nah, tuh. Yang Juan nggak ada regionnya. Kenapa? Karena si Juan tuh student ID 4, sedangkan region ID itu dari 1 sampai 3 kan. Student ID-nya tuh kan dia 4 kan. Nah, regionnya itu sampai 3, jadi dia nggak masuk gitu. Terus ini kenapa kan region ID 3? Ini tuh kita select ya. Si pusing. Nah, kayak gini. Nah, di sini walaupun Juannya regionnya 3, tapi kan di sini kita yang kita bandingin itu kan studentnya kan, bukan region ID kan. Yang kita bandingin itu studentnya. Ini, bukan ini gitu. Makanya ini kita hapus aja biar nggak pusing. Nah, gitu ya. Tujuan tuh student ID-nya 4, makanya 0 gitu. Sekarang kita coba yang right join. Right join. Tinggal ganti right. Ya udah, ketebak lah ya ini mah. Jawabannya kok ada left sih. Nah, ada semua. Yang juannya nggak di-include. Kenapa? Karena si kampus ini tuh cuma 3 biji gitu ceritanya. Terus di student itu yang 1 2 3 cuma 3 biji. Gitu. Makanya nggak ada yang nol, kenapa ya? Karena udah habis juga gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain dari join ini? Si pusing.
Boleh yang mau nanya di chat atau aman juga boleh. Untuk join-joinan nih guys, ada yang mau tanyain guys? Gimana guys? Aman? Wih, mantap. Yang lain? Aman, Andros aman. Coba kita cek. Aman semua ya. Nggak ada yang mau tanya ini serius nih dari join. Gua hitung 10 detik deh. 987654321. Oke, udah ya. Oke, udah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke nested queries. Apa lagi nih nested queries? Oke, nested queries itu jadi di dalamnya itu ada apa ya? Jadi di dalam in kayak gini, di sini tuh ada sesuatu gitu. Kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Udah langsung aja lah. Oke, kita tulis nested queries ya. Nah, jadi pertama kita coba dulu ya, select yang uangnya di atas 3 juta. Berarti kan select student, kita pengen cek nih, ID yang di atas 3 juta. Student ID-nya ya, student ID-nya ini. Kita pengen cek student ID ini, yang uangnya itu jangan di atas. Kalau di atas 3 juta nanti harus include yang lain ya. Di atas kayak gitu, kalau gitu kita insert yang banyak dulu deh. Gua insert yang banyak dulu ya. Nggak usah deh. Ribet. Jadi ini aja. Kita pengen include yang di atas 2 juta deh ya. Berarti si Juan harusnya nggak masuk ya. Nah, kita pengen include yang di atas ini. Berarti student ID from student terus where uang lebih dari 2 juta berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek. Invalid column ID. Oh ya, sorry. Nah, kayak gini. Nah, berarti masuk ada yang student ID-nya 2. Oh, salah ya gue ya. Coba kita cek. Kok 2, 3, 4 ya? Oh iya, lebih dari 2 juta ya. Benar. Jangan gitu deh. Berarti lebih dari sama dengan, kita nggak pakai between-nya ceritanya, pakai ini. And uang lebih dari, kurang dari 3 juta. Itu 23, 23. Cek. Nah, 1, 2, 3 ya. Berarti si siapa tuh? Si Fajar, si Mamat, sama si Daril ya. Nah ya, benar ya. Nah kan kayak gini kan kalau biasa kan. Nah kayak gini. Nah sekarang kita pengen cek lagi nih. Sekarang nested queries ya. Kita pengen cek lagi di mana orang yang kita select. Gue pengen cek orang sama jurusannya ya ceritanya. Berarti kan student.nama terus student.major ya. Nah terus dari mana? Dari student lagi. Nah terus where student underscore ID in. Nah, ini kan 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang kita copy, terus kita gini. Nggak rapi ya. Gini deh. Nah, begini. Kita cek. Kok ada yang salah gitu kan? Bentar, gue cek dulu. Student ID. Apa ya? Ada yang salah nggak sih? Gue tuh pengen ngambil si Rahmat ceritanya. Kok ada yang salah ya? Bentar, gue mikir dulu. Apa ya? Kita coba dulu, select dulu. Oh iya, benar ya, emang benar ya. Kan harusnya ada Juan. Nah, sekarang kita pengen cek
yang student ID-nya itu berada di in ini. Berarti kan 3 biji ini kan. Nih. No, Fajar, Dalil, Rahmat. Ini kan 1, 2, 3 kan. Jadi kalau lu anggap ini tuh isinya tuh kan 1, 2, 3. Nah, sekarang gue pengen cek nama sama majornya gitu, tapi pakai in gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, gitu. Jadi basically ini tuh kayak in 1, 2, 3 gitu. Nah, kayak gini. Nah, sama kan? Nah, cuman kita pakai ini, pakai select gitu. Supaya jadi ini namanya nested queries gitu. Kayak gitu. Ini ada yang nggak ngerti nggak kira-kira? Atau aman-aman? Aman sih ya. Aman nggak? Aman nggak? Mungkin gampangnya gini kali ya. Ceramat berapa sih? Kita select all. Select all, Rahmat 3 juta. Coba uangnya sama dengan 3 juta aja ya. Terus student.nama, student.major. Ini kan kalau dicek cuma muncul 2, kalau diginiin berarti yang muncul si Mama, si Daryl. Oh, yang 2 di 3 juta si Daryl. Oke. Berarti coba sama uang. Ya, yang 3 juta si Daryl, berarti si Rahmatnya 2,5. Oke. 3, kalau gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu ya. Ini dihapus. Jadi di sini ya sama kayak tadi yang gue bilang. Ya, ini nggak efektif. Jadi kasus ini biasanya dipakainya itu buat apa namanya ya, pakai tabel lain gitu. Ada tabel lain gitu. Makanya di sini gue tulis ada perjelas gini kan. Cuma di sini gue nggak ada contohnya, jadi gue contohnya pakai yang diri sendiri gitu. Tapi kurang lebih paham kan maksudnya nested queries itu di dalamnya tuh ada gini gitu. Untuk contoh ini memang nggak efektif. Mending biasa aja. Mending pakai where aja langsung gitu kan. Ada yang mau tanyain nggak? Yang lain? Atau pada bingung? Boleh direaksi, guys. In-nya bisa diganti operator. Maksudnya gimana tuh, Ros? Coba notin. Kita coba aja langsung kali ya. Kayaknya bisa, nggak tahu sih. Nah, bisa jawabannya. Coba kita sama dengan. Nah, bisa. Terus notin. Nah, bisa. Gitu. Itu namanya nested queries. Jadi ini ada queries. Ini kan query sebutannya. Nah, ini queries lagi. Nah, makanya namanya sebutannya nested queries. Gitu. Jadi, if dalamnya if gitu. Ya, gitulah kurang lebih. Ini contohnya emang nggak efektif. Ada yang mau tanya nggak? Yang lain. Dari Excel, gimana Excel? Udah aman Excel? Aman-aman. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke apa ya? Masuk ke trigger. Wah, ini yang print dulu. Nah, jadi kalau kalian pakai MS SQL, gua nggak tahu kalau di MySQL kayak gimana. Cuman kalau di MS SQL itu ada print ya. Ini kalau lihat di kan ada result, ada message ini. Nah, ini sebenarnya print itu bukannya di sini. Kalau print hello world gitu. Ini nggak pakai spasi. Kampret. Nah, muncul ya, kok ada spasi. Nah ya, muncul ya, print hello world gitu kan ada kan. Nah, jadi sebenarnya di SQL juga ada print ya. Nah, sekarang kita mau belajar yang namanya trigger. Nah, apa nih trigger kan? Trigger. Sesuai dengan namanya, trigger itu sesuatu yang muncul ketika kita melakukan suatu event. Ya, maksudnya gimana? Langsung aja ya. Jadi di sini kita buat trigger ya. Nah, trigger itu cara buatnya berarti pertama kita buat dulu namanya create trigger.
Nah, anggap fungsi ya. Kita mau buat nama triggernya itu apa? Fungsi yang callback lah. Kalau kalian udah belajar callback, itu tuh callback trigger tuh. Nah, jadi kita bakal buat nama triggernya apa? Namanya misalnya trigger student kali ya. Ya, nggak bagus sih. Apa ya? Announcement lah ya. Announcement. Jadi gue pengen munculin saat gue insert sesuatu yang lebih dari 1 juta uangnya itu. Misalnya gue mau insert orang gitu ya, tapi duitnya itu lebih dari 1 juta, maka gue bakal print sesuatu gitu. Kita coba aja, berarti pertama create trigger, namanya apa, terus on. Nah, kita mau di mana nih? Bakal nge-trigger itu di mana? Di table apa? Di table student gitu. Nah, trigger itu tuh ada banyak macamnya ya. Ada for, ada after, terus ada instead of. Nah, ini gue nggak tahu dua ini. Sekarang gue bakal cobanya yang for gitu. Ini gue kurang tahu sih. Cuman ada perbedaannya. Mungkin kalian bisa searching sendiri. Ini tuh kalau nggak salah kan pas lagi, ini tuh setelah, instead of tuh apa ya? Gue lupa. Pokoknya ada perbedaannya. Di sini gue bakal contohnya itu yang for gitu. Jadi gue hapus ini. Nah, on student for. Nah, for-nya itu buat apa nih? Buat saat apa? Saat kita insert gitu. Kan insert s, terus kita declare sesuatu. Declare-nya itu variable. Jadi kita mau declare variable apa? Variables-nya money gitu ya. Money gitu kan. Money-nya itu berbentuk apa? Berbentuk integer gitu. Nah, terus kayaknya enak ini nggak sih? Nggak ada yang enak yang tadi. Nah, gini ya, berbentuk money, variabel namanya money, berbentuk integer gitu. Nah, terus sekarang kita mau masukin money-nya, assign gitu ceritanya, pakai select. Nah, pakainya itu pakai select, terus kita tulis lagi money. Nah, dari mana? Darinya itu dari student.uang gitu. Dari uangnya kan, benar kan? From uangnya dari mana? Ya dari student gitu. Kayak gitu. Nah, terus ini gue nggak tahu ini bisa kayak gini. Nanti kita coba lah ya. Kita coba gini dulu kali. Kita coba gini dulu. Nah, terus sekarang kita pakai kondisi nih. Kondisinya pengen kayak gimana? Ya udah kita tulis if money lebih dari 23 1 juta, terus kita print nih. Print apa ya? Lebih dari 1 juta, bro. Nah, else print kurang guys, gitu. Gitulah ya anggapnya ya. Terus udah gitu aja sih. Coba kita coba dulu. Kalau nggak bisa berarti salahnya tadi. Oh, bisa. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Katanya udah ada ya. Nah, udah ada channel. Objeknya udah ada. Nah, sekarang kita coba nih, kita select dulu dah. Aku pengen lihat doang. Nah, sekarang kita insert satu nama mungkin ya. Insert values, insert into student values. Namanya siapa ya? Berarti kan student ID 5, namanya Tatang misalnya. Terus UI UX kan ya, biar beda gitu. Terus duitnya yang penting nih, duitnya mau lebih dari 1 juta jadinya. 2 juta lah ya, 1, 2, 3, tuh 2, 3. Terus region ID-nya 2 misal. Terus kita copy, execute. Nah, muncul di message ini. Lebih dari 1 juta, bro. Gitu, kita cek. Nah, ada ya. Nah, sekarang kita mau yang kurang dari 1 juta. Harusnya bisa ya. 500.000 ya. Namanya siapa ya? Firman gitu ya. Ya, ininya UI UX bisa juga lah, sama aja ya. Nah, terus kita cek execute. Nah, kurang guys. Nah, masuk ke sini ya. Nah, kurang lebih trigger tuh kayak gitu sih. Apa namanya? Sintaksnya gitu. Jadi pertama create namanya apa, terus di mana, terus metodenya for, terus mau ngapain insert misalnya. Jadi bisa sebenarnya bisa for update gitu. Cuman di sini kita pakai eventnya ketika kita insert gitu. Terus s. Nah, di sini kita declare suatu variabel apa gitu ya. Money misalnya. Terus integer, terus select, ini kita assign-nya select money, uang dari mana? Uangnya dari tabel student.
Nah, ini tuh kita kalian bisa ganti yang nggak harus print juga. Misal apa? Misal apa ya? Student.uang misalnya. Sama dengan jadi berapa gitu, misal 100.000 misalnya kayak gitu bisa. Nah, ini karena paling gampang contohnya pakai print, ya gue pakainya print. Mana sih? Adalah. Tadi apa ya? Ctrl Z. Nah, ya gitu. Tadi siapa ya ini? Sukirman. Ya udah gitu. Jadi untuk trigger kayak gitu. Ada yang bertanya nggak terakhir nih sebelum Milo? Oh, ada nih. Kenapa harus ada declare money kalau uang langsung bisa nggak jar? Kita coba. Sebenarnya kalau dari MySQL ya, kalau mau ngebandingin tuh kita harus pakai variabel sih. Cuman menarik, kita coba aja kali ya. Berarti jadinya gimana nih? Ini tuh udah dari sintaks sananya sih. Coba kita nggak usah pakai ini berarti ya, nggak usah declare ya. Select uang. Udah ada ini sih. Kita coba uang. Ya, hahaha. Nah, nggak bisa ya. Apa nih? Invalid column name uang. Berarti kita coba pakai declare. Declare. Mana ya? Declare. Di sini ya. Sini uang. Kita coba. Bisa nggak? Nah, nggak bisa. Jadi untuk itu harus pakai gini. Nah, gitu. Kalau mau harus pakai, pokoknya di SQL tuh untuk nandain variabel tuh pakai ini. Pakai apa? Pakai add. Gitu sih. Jadi jawabannya gitu. Gimana Jonathan Excel? Oh, oke. Iya, oke. Sip. Oke, kita lanjut berarti ya. Oh, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kawan-kawan sekalian, atau udah ya pada jago semua? Gimana? Untuk trigger nih, lumayan biasanya agak pusing nih trigger nih. Ada yang mau tanya nggak? Kalau aman juga boleh di chat lah, aman gitu. Sebelum kita masuk materi akhir nih guys. Bisa sih harusnya, bisa harusnya. Bisa. Ada tanya lagi? Kita coba mungkin ya. Gue belum pernah coba juga sih. Pakai koma atau pakai n ya declare-nya ya. Kita coba cek. Sekarang kita coba pakai apa ya? Nama kali ya. Nama aja lah. Coba ya. Terus pakai n atau nama ya? Coba pakai koma dulu. Name. Terus varchar 20. Berarti select ini, terus name, terus dari mana ya name-nya ya? Name-nya dari nama berarti ya. Dari nama from student. Terus pakai dandan, and name sama dengan Jajang. Coba dulu. Aku juga nggak tahu sih. Apa nih? Invalid syntax on. Oh, kurang. Apa nih? Ada yang kurang nggak? Level state incorrect syntax 5. Procedure check. Mungkin ini. Gue lupa cara declare 2 biji itu. Kalau ada yang tahu boleh di chat, guys. Ya, apa ya? Declare 2 teh. Kita coba searching aja lah ya. Select. Oh iya benar. Coba ya. Benar pin. Benar. Select uang nama
Coba ya. Ah, betul, Vin. Mantap, mantap. Berarti bisa ya pakai koma ya, guys ya. Nah, sekarang kita coba insert si 7, namanya Jajang ya. Terus duitnya 1.100.000 ya. Terus kita execute. Nah, bisa ya. Loh, kok munculnya 2 kali? Kenapa 2 kali? Karena kita buat triggernya 2. Gitu. Jadi jawabannya bisa. Terus kalau kita coba, kurang guys, dan namanya bukan Tatang. Terus, nah di sini kita bisa pakai convert, tahu gua. Coba ya, money. Ya udah di ini ya tadi ya trigger ya. Coba ya, coba dulu. Kita buat baru aja kalau gitu. Tes. Nah, campaign success. Terus kita coba siapa ya? Alpian gitu. Mobile. Nah, terus kita salahin ya duitnya misalnya miskin gitu. 1.001 di 3. Dicoba 3 biji. Apa nih? Apalagi nih? Bukannya, oh my god, belum di-convert, gue lupa. Iya. Harus buat lagi. Kita buat baru lagi. Haha. Biarin lah ya, itu salah satu biji. Gimana ya cara drop trigger ya? Kita cari. Sintaksnya siapa tahu ada beda. Oh, langsung. Ya udah. Kalau gitu, drop trigger test. Nah, udah hilang. Berarti sekarang kita pakai convert dulu. Berarti kita pakai convert nih sekalian yang Daryl tadi kan error. Nah, di sini si Moni, terus ini ke varchar berarti kan kayak gini. Coba ya. Nah, kalau kita coba ini. Nah, bisa ya. Namanya kurang guys, dan namanya bukan Tatang, 1.001. 1.001 dari sini kan. Kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Jadi jawabannya bisa untuk apa? 2 variabel. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Atau sudah aman? Oke, apaan? 2 lagi lah. Kalau aman lanjut nih. Kalau enggak ya sudah. Halo. Bobo ya. Man. Oke, sip. Sebiji lagi nih, terakhir nih, kesukaan kalian nih. Pakai while loop. While loop. Oke, jadi di sini tuh ada while loop, guys. Gue cek dulu. Oke. Nah, untuk while loop, tar deh. Oke, nah. Untuk while loop seperti biasa, kita harus mendeklar satu variabel dulu kan buat di looping kan. Nah, untuk itu kita declare dulu, nah namanya apa ya? Namanya count deh. Count integer gitu. Nah, terus kita set count-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, terus kita tinggal pakai nih while-nya sekarang. While count kurang dari sama dengan 10. Terus di sini kita coba dulu yang sederhana, begin end. Nah, ini tuh begin end tuh ibaratnya tuh ini kurung terawal. Ini begin, ini end gitu. Kalau di Sima ya kayak gini gitu. Nah, jadi kalau cuma satu statement, kalau if-nya misalnya ada if ya, if gitu. Kan biasa kalau satu statement kan bisa langsung print gitu. Tapi kalau 2 statement dia harus kayak gini kan. Gitu. Jadi sama di sini juga berlaku. Kalau 2 statement itu tuh harus pakai begin end, kalau satu nggak usah gitu. Kita langsung aja berarti print apa ya? Hello world. Nah, terus di sini kita convert lagi plus convert varchar terus pakai count. Coba Y. Wah, nah looping salah. Ada error.
Lupa, belum di set guys. Di set dulu. Set count sama dengan count plus 1 gitu. Nah, bisa ya. Coba kalau nggak pakai gini kan aja. Nggak pernah coba sih. Oh, bisa juga. Ya bebas ya itu pakai yang mana. Ini sederhana aja. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa tuh. Ya, ini mah udah tahu lah kalian juga. Cuma beda-beda sintaks. Nah, terus kita buat yang ada if selection ya. While with if selection. Nah, sekarang kita declare aja biasa add count, terus integer, set count sama dengan 1, while add count lebih sama dengan 10. Nah, di sini kita setelnya itu pakai ganjil genap dah ya, ganjil genap. Berarti kan di sini if count persen 2 sama dengan 0. Di sini sama dengannya pakai 1 aja ya. Sama dengan 0. Nah, karena di sini gua perlu apa? Perlu 2 kurung kurawal, berarti gua pakai begin n. Nah, berarti di sini pertama itu print ini genap ya. Terus gua plus convert varchar terus count gitu. Terus yang di bawahnya itu set count sama dengan count plus 1. Nah, else-nya kita cuman pengen lanjut aja lah, nggak usah di print gitu. Berarti karena cuman butuh satu doang kan, cuma set count doang kan. Nah, jadi kita nggak perlu pakai begin dan end gitu. Nah, ini udah sih kayak gini sih. Kita coba ya. Nah, bisa ya. Nah, coba kita matiin ini begin end-nya. Ya, nggak rapi. Coba ya. No, nggak bisa ya. Jadinya error gitu. Syntax else. Gitu. Ada yang mau ditanyain tentang ini? Atau mau dikasih challenge kayak buat yang gitu? Apa namanya? Buat namanya teh yang segitiga miring tuh. Kalian buat tuh presentasi. Mau nggak? Atau udah aja nih? Gimana? Materinya udah sih, paling challenge doang yang while loop. Naon karena while loop yang begini. Nggak tahu ya, nggak tahu masuk atau nggak, cuman disuruh masukin ya udah gue masukin. Nah, kayak gini. Nah, ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba? Kalau nggak ada kita udahin. Gimana? Boleh di komen guys, ada yang mau nyoba atau nggak buat segitiga itu? Live ya, cobanya live dong, biar ramai dong. Enggak tuh, pakai ini dong, pakai SQL dong. Dapat hadiah nanti dari Bang Fajar nih. Oh enggak tuh. Oh, atau mau hadiah dari Luli tentang ini. Soal UTS tahun lalu, Li. Gimana, Li? Wah, gue belum minta soal percisnya nih kebetulan. Baru Ya, nanya. kan bisa nanti minta gitu. Bener juga. Jangan lah, jangan. Jangan, tapi B25 dikasih soal UTS loh, gue bingung. Oh, boleh. Coba lu nonton itu, dikasih soal UTS dia. Aduh. Oh, menarik. Cobalah nanti aku mintain. Ya udah, ada yang mau jawab nggak tuh dapat soal UTS tuh? Waduh, hadiahnya cukup unik ya. Unik. Gimana guys? Sudah coba nggak? Kalau nggak ya udahlah, nggak usah gitu. Boleh di komen. Gimana? Kalau nggak ada ya udah ngomong juga nggak usah gitu. Di chat gitu. Aman udah nggak usah gitu. Ini pasti pada lagi nyobain, cuman nggak mau live gitu, Li. Nyoba dulu gitu. Sendiri. Halo. Ini masih Kalau pada ada gini. yang lagi ngerjain, chat aja guys. Gitu, itu boleh. Supaya nggak kita akhirin dulu ini. Gitu. While loop, SQL, apa ya? Piramida. Rectangle. Oh, ada.
Jangan searching ya. Gue cek di sini dulu. Oh, begini caranya. Cobain dari 0. Maksudnya? Iya, ya, cobain aja dari 0. Mau nyobain Ros? Mau nyobain Ros? Boleh, asik. Boleh. Share screen. Coba Ros. Coba Ros. Share screen Ros. Kagak bisa. Oh, Li. Kasih itu dulu, Li. Oh Nah, iya, udah dari lo sama gue. Coba. udah, oke. 6. Bentar. Gue buka dulu. Oke. Ada nggak? Halo? Ada. Coba. Tadi teh pertama teh gimana teh Jar sintaksnya? Ini. Declare dulu, declare. Gue juga nggak tahu sebenarnya cara buatnya gimana ya. Kita coba dulu ya, iseng-iseng coba. Enggak tadi Declare dulu. sintaks. Declare, Iya, terus declare ya? Set. declare. Iya benar. Boleh set. Set, terus while atau terus begin sama end. Well gini. Ya, terus begin sama end. Lima lah ya. Boleh, bebas. Oh, udah. Salah. Well lagi. Nggak bisa Ya. pakai for ya? Nggak tahu sih, gue belum pernah coba pakai for. Adanya while dong. Coba aja dulu. Ini declare bisa 2 ya? Setnya ini set apa? Nah, kalau nggak gini aja langsung nih, declare .i, terus langsung aja nggak usah di-set gitu. Sama dengan langsung di-set. Oh, Nggak di atas. oh ini. Jadi gitu. Itu hapus dulu, coba. Hapus yang .j-nya hapus. Nah, itu sama dengan berapa coba misalnya. Oh ya. Nah, terus declare lagi, nggak usah pakai koma di bawahnya. Oh nggak pakai koma. Gue nggak tahu ya kalau pakai koma bisa, cuman setahu gue kalau nggak tahu deh. Coba aja dua-duanya nanti. Ini. Coba aja dulu ya, coba dulu aja. Kalau gue biasanya langsung declare lagi di bawahnya. Coba aja dulu. Ininya tipe datanya belum. Oh iya, gimana sih tadi tuh? Itu .i integer sama dengan di declare. Nah, integer. Enggak. No. Integer. Oh gini. Nah, iya gitu. Nah. Oh. Gak usah yang ke kanan deh, yang kiri aja, Ros. Si susah. Iya yang ke itu aja. Cobain doang. Replik. Kenapa tadi ini? Apa tuh bacaannya? Is not in this contest. Apa gara-gara ininya ya? Harusnya bisa sih. Nah, apa nih, ada yang salah ya? Apa bacaannya? Not permitted. Oh, itu 0 kurang dari 0 kan nggak masuk kemana-mana. Oh iya. Iya. Tapi kan ini. Oh belum diupdate. Tadi itu gimana? Set ya? Set.
Oh, berarti ini juga harus pakai. Nah, oh nggak bisa. Apa bacaannya? Apa tuh? The name H is Apa sintaksnya itu bukan gini ya? bukan pakai petik dua, pakai petik. Oh, kalau sama ya berarti ya. Kalau satu karakter petik satu. Apa String gitu. semuanya? Enggak semuanya, pakai itu. Oh, Apa tuh? sintaks mir ini sih kayaknya. Harusnya nah, gue cek. Harusnya boleh sih itu. Integer declare, integer add, harusnya boleh sih. Harusnya gimana biasanya? Itu yang bawahnya yang di bawah print. Oh, belum di-set. Belum di-set. Oh iya, nggak ada setnya. Coba. Kok begini? Yep. Bentar. Kayaknya nggak begini. Kalau print gini, dia bukannya langsung backslash n ya, auto ya? Kenapa? Kalau Iya, printnya begini, emang backslash auto n. backslash n kan? Jadi ini logiknya sama kayak buat JavaScript itu loh. Tahu nggak lu kalau print di JavaScript kan agak beda kan? Jadi ini Kalau begini? gua kasih satu sintaks deh. Nih lu cek ya. Tuh berarti nggak bisa ini dong, nggak bisa bikin segitiga. Bisa. Kayak JavaScript itu loh. Kalau pakai, nah itu coba pakai itu deh. Nanti kepikiran pasti. Coba dulu itu print. Print replicate. Satu sintaks itu aja dulu. Enggak, maksudnya lu coba dulu di luar ini. Oh, Kayak biasa. Di luar. Biar tahu, 4 itu tuh apa gitu. Nah, udah. Tahu maksudnya kan? oh berarti Gimana tuh? replicate ini ya, nggak out ngilangin backslash n ya? Enggak, replicate itu jadi ada 4 gitu. Kan bintangnya 1, jadi 4 kali. Oh berarti harus. Coba. Nah, udah. Berarti harus pakai sintaks yang baru dong. Iya, betul. Jadi sama logiknya kayak JavaScript yang diginiin. Kalau JavaScript kan kalau JS tuh di ini kan. Gini kan, ditambah dulu. Nah, kayak gitu. Ya, gitu udah benar sih. Sip. Oh, ya udah bisa. Tuh. Coba ganti deh 5 gimana? 5. Apa? Yang mana? I sama dengan kurang dari sama dengan while I, nah itu. Kurang dari sama dengan. Oh iya. Coba pengen lihat. Jadinya ada 5 nggak? Jadinya 5 dong. Coba cek dong. Anjay, udah ya nanti. Oke. Dah tuh. Stan sudah ada pemenangnya. Ya, siap. Nanti coba gue mintain ya kalau dapet. Oke, kalau begitu. Sudah. Ya sudah, Ros. Terima kasih, Ros. Sudah boleh. Nah, ya. Jadi gitu ya, guys ya. Pakai replicate. Sudah, Li? Bagaimana sekarang? Sudah selesai dari kami? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih, guys? Dari kalian? Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh yuk. Ini ada isi form dulu. Form absensi sekalian. Form penilaian nih buat kita dari pengajar dan panitia. Boleh diisi dulu ya, guys. Ditunggu. Belum isi, belum kelar. Wait, sebentar. Kalau materi UTS sampai itu semua, kalau nggak salah iya ya, Jar. Trigger masuk bukan? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Kalau yang aku tahu sampai yang loop tadi masuk sih.
Tapi kalau trigger sama satunya lagi gue nggak tahu bakal masuk atau enggak. Ini kalau mau jawaban yang tadi. Sintaksnya lebih pendek. Siap, nuhun. Oke, by see you guys. Presensinya atau link formnya. Oh iya, ini TXT-nya pada mau nggak? Gua copy kalau mau. Boleh bang. Boleh lah ya. Nah. Ya. Kalau mau ke Alfian doang. Nih, tuh di chat ya. TXT. Siap. Oke. Mantap. You cannot minimize. Oke. Oke, lagi ya. Oke. Kita nunggu respon bentar ya guys. Oke, sambil nunggu respon, kalau enggak kita ini aja deh. Kita dokumentasi dulu yuk, teman-teman. Boleh di on cam, yang bisa on cam. Karena ini tuh responsi terakhir nih sebelum kita UTS nanti hari Kamis ya. Hari Kamis mulai ya UTS. 18. Boleh yuk on cam. Nah, itu Bang Steven, ya nuhun Bang Daryl, Bang Excel. Boleh yuk yang lain on cam. Tinggal 15 orang sih kita. Semoga responsi kali ini dapat membantu kalian lah ya dalam mengerjakan soal UTS besok. Oh, ada Lia juga. Oke deh. Buat yang lain yang bisa on cam, ayo kita on cam dulu buat dokumentasi masuk proposal. Wait, ini ada apa? Oke, enggak. Oke deh. Kalau nggak ada yang mau on cam lagi, artinya segini aja. Mungkin aku hitung sampai 3, kita cheese bareng. Oh iya, Bang Alfian. Oke. 1, 2, 3, cheese. Siap. Terima kasih teman-teman buat yang udah datang di responsi kali ini. Mungkin ya ini ya kayak tadi ya, ini responsi terakhir buat UTS kita. Nanti bakal ada responsi lagi berbentuk video di bulan November akhir. Dan juga bakal ada responsi UAS di bulan Januari atau Februari. Ya, nanti ada kita UAS di bulan-bulan segitu. Jadi nanti bakal ada live responsi di sana. Tungguin aja nanti update-update dari kita, dan buat recording video ini bakal muncul kalau nggak malam ini, besok lah paling telatnya. Paling segitu aja dari kami. Terima kasih buat para pengajar yang udah ngajarin kita nih dari kemarin komputer network dan hari ini buat database. Thank you juga buat teman-teman yang udah datang dari awal sampai akhir. Dan paling itu aja sih dari aku. Sampai berjumpa di responsi berikutnya. Dadah teman-teman. Udah balik guys. Thank you semua.